Oke deh, Bang Zaldi ya. Oke Iya, deh. mantap banget. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang mengenai manajemen keuangan pada generasi Z. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan nih, mungkin Bang Zaldi bisa perkenalan diri dulu nih. Siapa sih Bang Zaldi itu sebenarnya? Karena teman-teman mungkin belum kenal nih sama Bang Zaldi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizal Dimet Ramadan. Aku dari Diploma 3 Akuntansi angkatan 2020. 2020. Oke, dari universitas mana nih? Oh, Bang? kalau aku dari Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat itu yang di Banjarmasin ya? Iya dong, Banjarmasin nih, Bos. Oke deh. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga bahwa pembahasan kita kali ini mengenai manajemen keuangan pada generasi Z atau generasi muda atau bisa juga disebut sebagai generasi milenial. Nah, menurut Bang Zaldi sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan itu, Bang? Oh, kalau menurut aku sendiri untuk manajemen keuangan itu adalah bagaimana caranya kita memanajemen cara pengelola dan keuangan kita gitu. Maksudnya di sini pengelola keuangan kita itu bagaimana cara kita mendapatkan uang dan bagaimana cara kita untuk menghabiskan uang tersebut gitu. Oh, iya, nah, betul, jadi betul. mungkin untuk manajemen keuangan itu ya lebih seperti itulah, lebih kita ke cara pengelolaan dalam segi keuangan Dalam gitu. segi keuangan berarti pada intinya adalah bagaimana cara kita mengelola uang Iya, itu ya. betul banget. Iya. Jadi kan karena kalau yang aku rasa kita sangat-sangatlah penting gitu untuk mengelola keuangan di masa Iya. sekarang gitu. Apalagi yang kalau gak salah ya di Iya. 2023 ada ancaman resesi itu Oh, Indonesia. iya, Jadi pernah dengar itulah kemarin pentingnya manajemen keuangan, literasi keuangan itu sangat-sangat penting. Oh iya. Tapi menurut Bang Zaldi sendiri nih, kan mungkin Bang Zaldi juga salah satu termasuk generasi milenial nih atau generasi Z. Nah, menurut pandangan Bang Zaldi atau mungkin Bang Zaldi sendiri ini mengalami bagaimana sih apa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan dalam kehidupan modernisasi ini, Bang? Oke, kalau menurutku sudut pandang pribadi untuk Iya, Bang. masalah saat ini yang di kalangan anak muda ya, Iya. dalam pengelolaan keuangan mereka itu mereka lebih susah gitu untuk mengatur kelola keuangannya. Kenapa? Ya. Karena yang pertama terlalu banyak yang diinginkan. Terlalu banyak yang diinginkan, konsumtif ya? Iya, konsumtif. Mereka lebih mementingkan barang konsumtif daripada produktif gitu. Oke, Yang kedua, lifestyle yang tidak memadai gitu. Lifestyle yang tidak memadai. Nah, Oke. jadi kebanyakan anak sekarang itu mereka selalu mengikuti lifestyle, akan tetapi kondisi keuangan mereka tidak mencakupi untuk memasuki lifestyle tersebut. Gaya gitu. elit, ekonomi sulit. Nah, betul banget gaya elit, ekonomi sulit. Iya. Nah, jadi ya mungkin itulah yang jadi hambatan-hambatan di masa sekarang gitu, dan juga untuk anak muda ini mereka kurang pemahaman tentang apa itu uang dan bagaimana cara mereka mengelola uang tersebut. Jadi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu selalu menghabiskan uang mereka untuk suatu hal yang tidak berguna gitu. Contoh halnya mereka selalu membeli barang-barang yang sebenarnya mereka gak butuh banget, tapi wah karena ini bagus sih beli gitu. Ya banyak lah contoh halnya gitu. Mungkin ya itu sih dari aku, cuman sama satu juga mereka kurang memikirkan kelola keuangan dalam jangka panjang. Mereka selalu memikirkan kelola keuangan di masa saat ini, tapi tidak memikirkan bagaimana jangka panjangnya gitu. Jadi oleh karena itu pentingnya kita mempunyai wawasan tentang keuangan gitu, agar tidak terjebaklah dalam ya kalau kata kasarnya sih kemiskinan sih gitu. Oke, ya. Gitu. Apalagi kita nggak tahu ya hari esok seperti apa ya, betul tidak persiapkan dari banget, sekarang. betul. Oke, nah tapi dari seluruh kendala-kendala yang sudah Bang Zaldi sebutkan tadi, kira-kira solusi terbaik yang mungkin bisa dilakukan generasi muda dalam menghadapi mungkin kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi ya kan ya, dalam segi ekonomi, dalam segi keuangan dan sebagainya. Mungkin apa nih tips and trick dari Bang Zaldi dalam mengelola keuangan? Kalau aku tips and triknya ya, yang pertama kita membudgeting keuangan kita gitu, membudgeting pengeluaran dan pemasukan kita dalam setiap bulannya. Jadi maksudnya dari sini di budgeting itu adalah kita bakal tahu nih kemana arahnya duit kita masuk dan duit kita keluar gitu. Jadi kita tahu, ya maksudnya duit kita misalkan tiba-tiba duit kita habis nih pertengahan bulan, kita tahu lah ya duit kita kemana gitu. Dan kita harus mempunyai batasan sendiri tentang keuangan kita. Semisal nih kita dalam satu bulan dikasih jajan 300.000 gitu. Seandainya nih satu bulan 300.000. Nah di situ kita bisa membudgeting dalam 300.000 itu kita bagi dalam beberapa titik, dalam beberapa hal pokok gitu. Misalkan kita pengen makan, kita pengen nongkrong dan beli suatu hal apanya, itu harus kita budgeting, harus kita urutin gitu pengeluaran-pengeluaran dari yang penting sampai yang
yang biasa aja gitu, yang tidak terlalu penting. Nah itu tuh penting lah, harus kita kelola gitu, bikin budgeting itu gitu. Dan juga ya kita harus bisa menahan diri kita. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita, maka kita akan terbiasa dan selalu gampang gitu dalam mengeluarkan keuangan kita gitu. Sebenarnya ya untuk suatu hal yang tidak penting gitu, tapi karena ya kita mau ya gas-gas aja gitu. Oh iya. Berarti sama satu lagi nih, menurut Bang Jaldi, di antara kan ada berbagai macam nih prinsip tata cara pengelolaan keuangan nih. Mungkin salah satu atau dua deh menurut Bang Jaldi yang paling efektif digunakan, yang paling praktis dan efektif digunakan untuk mengelola keuangan sehari-hari para milenial. Kan nih kita tahu nih banyak yang generasi mager nih mungkin yang mengelola keuangan secara mendetail apa segala macam. Nah, menurut Bang Jaldi yang paling simpel itu yang mana sih? Yang pertama, yang paling simpel menurutku hemat. Kita harus hidup hemat. Harus hidup hemat. Jangan terbuai dengan hal-hal yang gak terlalu penting gitu. Jangan mengeluarkan uang kita untuk hal-hal yang tidak penting, yang sebenarnya tidak terlalu penting kita keluarkan gitu. Yang pertama itu hemat. Hemat, kita harus hemat. Dan yang kedua rajin menabung. Hemat dan rajin menabung. Iya, rajin menabung. Maksudku di sini rajin menabung di sini kita bisa berbagai macam. Yang pertama bisa investasi gitu, bisa kita menabung lewat celengan atau apa segala macam. Itu penting dilakukan. Kenapa? Karena ya kita dengan menabung atau dengan investasi kita mempunyai uang cadangan gitu. Kita mempunyai tabungan gitu. Kayak semisalkan kita butuh duit apa-apa atau ada terjadi suatu hal, kita ada dana nih. Ada dana untuk membayarnya gitu. Tapi kalau kita tidak menabung atau kita tidak melakukan investasi dan melakukan hemat, maka ya misalkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana cara kita membayar? Iya, kalau kita dari orang kaya. Tapi kalau kita dari orang yang golongan menengah ke bawah ya sulit gitu. Ya terbuka aja di situ kayak sulit lah gitu. Makanya baik itu dari golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas ya harus sering-sering hemat dan menabung gitu. Oke. Nah, terus nih kan tadi Bang Jaldi sudah nyebutin nih bahwa tadi kalau tidak salah antara keinginan dan kebutuhan. Nah, bagaimana sih menurut Bang Jaldi nih caranya kita mendata dari yang terpenting sampai yang ibaratnya yang sama sekali tidak dibutuhkan. Nah, bagaimana tata caranya itu kita memilah-milihnya di antara mungkin kebutuhan-kebutuhan yang memang paling kita butuhkan. Itu gimana sih cara menentukannya, Bang? Oke, kalau aku pribadi dengan maksudku aku lebih mementingkan maksudnya kebutuhan-kebutuhan pokok dulu. Kayak halnya makan. Kayak ya yang penting tuh makan sih sebenarnya. Makan, bensin itu kan pengeluaran pasti kan. Transportasi transportasi itu pengeluaran pasti gitu setiap minggunya gitu. Gak mungkin ya kita tidak ada pengeluaran soal bensin, apalagi kecuali kita pakai kendaraan listrik gitu. Tapi di sini kan kita berbicara tentang bensin, itu hal yang pokok gitu. Yang pertama makan, yang kedua bensin. Nah, jadi menurutku kalau kita urutkan itu ya sebenarnya kita urutkan yang mana menurut kita yang paling butuh gitu. Yang paling butuh. Sampai yang paling gak butuh. Contohnya kayak misalkan makan sama nongkrong. Makan pagi nih sama nongkrong pagi, kamu milih yang mana? Kalau saya sih ya mending makan ya. Kalau nongkrong. Iya, maksudnya kalau nongkrong kita kan cuma minum, pesan ini, kopi dan apa segala macam. Cuman kalau makan kita untuk maksudnya kayak energi kita seharian gitu kalau kita makan pagi, kalau sarapan ya. Tapi kalau nongki dan apa segala macam itu ya itu sebagai kayak apa sih maksudnya? Penunjang aja gak sih, kayak penunjang aja dibuat kehidupan kita gitu dalam seharian itu gitu. Tapi kalau makan itu penting banget gitu. Nah, jadi bisa-bisa kita maksudnya lebih bisa diri kita lebih bisa memilih lah apa yang penting dan apa yang tidak penting. Itu diurutkan gitu. Jangan kita merasa hal yang tidak penting jadi penting dan yang penting jadi tidak penting. Bedakan itu gitu. Ya mungkin itulah kayak generasi muda zaman sekarang agak susah gitu membedakannya gitu. Mereka jujur banyak yang, kalau yang aku rasa jujur banyak anak muda yang sekarang mereka lebih milih nongkrong, lebih milih beli rokok dan segala macam. Kebutuhan sampingan kebutuhan sampingan daripada mereka mementingkan kebutuhan pastinya gitu dalam setiap hari gitu. Banyak banget anak muda zaman sekarang. Oleh karena itu ya maksudnya anak muda zaman sekarang tuh harus lebih spesifik lah, memilah dan memilih gitu. Yang mana yang butuh dan mana yang sebenarnya tidak terlalu butuh gitu.
keren nih. Ini memang apa namanya? Ini memang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi anak rantauan ya. Iya, anak rantau tuh yang ngekos sama segala macam itu. Iya, anak rantau tuh asli. Kalau yang aku lihat ya, bahkan anak rantau itu jujur lebih pengeluaran mereka lebih besar lah daripada kita. Kenapa jadi? Pengeluaran mereka tuh lebih besar karena kan mereka anak rantau. Yang pertama, mereka keluar biaya untuk kos. Oh, benar-benar ya. Keluar biaya makan sehari-hari itu pasti kan kos sehari-hari. Belum lagi jalan dan nongkrong, belum lagi kebutuhan kampus. Nah, di situ mereka banyak banget mengeluarkan pengeluaran daripada anak-anak yang maksudnya kayak tidur sendirian lah. Maksudnya kayak tidur sama orang tua lah. Iya, di rumah sama orang tua sendiri lah di Banjarmasin gitu. Nah, oleh karena itu kayak yang aku lihat banyak anak-anak yang ngekos itu bahkan hidupnya bisa lebih hedon gitu. Bahkan bisa hidupnya lebih besar gitu daripada nanti pas di akhir bulan baru. Iya, pas di akhir bulan mereka rongkar gitu. Iya, awal-awal mereka foya-foya nongkrong sana sini, makan enak sana sini, tapi akhir bulan ya mereka ya sakit hati juga gitu kalau duit sisa segini gitu. Nah, balik lagi oleh karena itu pentingnya kita melakukan budgeting pada keuangan kita gitu. Kita tahu ini duit kita dapatnya seapa, kita harus mengeluarkannya seberapa gitu. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Lebih baik pemasukan lebih besar daripada pengeluaran yang lebih kecil gitu. Jadi misalkan kita punya pengeluaran yang lebih kecil daripada pemasukan yang lebih besar, kita banyak opsi nih untuk melakukannya gitu. Nah, kayak maksudnya menabung atau investasi gitu. Atau kayak simpen dana darurat gitu. Seandainya misalkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ya dana darurat itu sangat-sangatlah penting gitu, apalagi untuk anak kos ya. Karena ya kita nggak tahu gitu bakal kenapa gitu, bakal apa-apa gitu. Ya oleh karena itu kita harus siapkanlah sedini mungkin lah untuk hal itu. Jadi nah kalau dari aku pun misalkan aku dapat budgeting kayak gitu, aku selalu menyisihkan yang pertama kalau aku ini kan posisi aku masih tinggal bareng orang tua kan. Aku selalu memprioritaskan menabung, yang kedua dan dana darurat. Menabung dan dana darurat. Itu perbedaannya tuh gimana sih? Kalau menabung itu kalau menabung itu kalau aku anggap kayak investasi juga ya. Investasi dan menabung itu mirip-mirip sama tapi mereka mempunyai perbedaan gitu. Menabung kita memasukkan uang kita dalam tabungan. Tapi kalau investasi kita memasukkan uang kita ke dalam aset. Aset mempunyai bunga. Yang maksudnya pertumbuhan harga lah gitu. Semisal kita menabung di dalam tabungan atau tabungan bank biasa itu gak ada perubahan gitu, kecil banget perubahannya gitu, bahkan bisa saja terkena biaya admin. Tapi kalau kita investasi kita tidak terkena biaya apapun, mungkin hanya bayar di awal saja gitu. Nah, bedanya tabungan dan investasi, tabungan tidak mendapatkan bunga, sedangkan investasi mendapatkan bunga. Jadi misalkan tabungan kita menaruh duit 1 juta, pada 1 tahun yang akan datang itu tidak akan berubah apa-apa, tetap 1 juta, bahkan bisa berturun nilainya karena inflasi. Tapi kalau kita investasi, misalkan investasi kita dengan return 10% gitu per tahun, taruh 1 juta, maka uang kita di kemudian hari akan bertambah 1.100.000 gitu, bertumbuhlah sebesar jadi 1.100.000. Itu bedanya menabung dengan investasi. Tapi kalau dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan, yang memang kita siapkan khusus jikalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi dia mempunyai, maksudnya ya bisa dibilang dia mempunyai folder khusus lah ya kalau dalam sebutan komputer, dia mempunyai folder khusus di dalam tempat tersendiri. Tempat tersendiri yang tidak bisa kita ganggu gugat gitu. Ya udah ini duit dana darurat gitu. Anggap hilang kecuali memang dibutuhkan. Kecuali kalau kita memang sangat-sangatlah butuh baru kita pakai gitu. Tapi kalau tabungan kan ya udah kita bisa kita pakai kapanpun gitu, bisa kita ambil kapanpun sesuai kebutuhan kita. Dan kalau investasi pun bisa kita ambil kapanpun sesuai kebutuhan kita gitu, tergantung kita untung atau tidak gitu di investasi tersebut gitu. Misalkan kita untung bisa kita ambil, tapi kalau rugi ya bisa ditahan atau bisa diambil juga gitu. Ya itulah ya kalau dari aku gitu perbedaan investasi menabung dengan dana darurat gitu. Dana darurat itu untuk suatu hal yang bisa dibilang sangat-sangat tidak menduga, kayak misalkan kita terjadi kecelakaan nih. Itulah pentingnya dana darurat gitu. Apalagi kita mengkos kan gitu. Kecelakaan dapat duit dari mana gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kan tadi Bang Jaldi ada menyinggung soal investasi nih. Nah, tapi bagaimana nih
tips dan cara kalau misalnya ada nih misalnya generasi milenial atau generasi Z yang memiliki budget bulanan pas-pasan tapi juga pengen ikut-ikutan investasi. Nah, ya kira-kira itu bagaimana tipsnya itu? Oke. Ya. Mungkin itu ya sebenarnya balik lagi ke diri kita, Iya. balik lagi ke diri kita sendiri, kemauan kita gitu. Iya. Kalau kita mau melakukan investasi, kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa berhemat. Berhemat. Bagaimana caranya dengan uang yang kita pas-pasan ini, kita bisa melakukan investasi, atau dengan cara dengan cara kita melakukan bisnis. Bisnis. Dengan uang yang pas-pasan tadi, misalkan kita biaya pas-pasan nih, hidup pas-pasan tapi ada sisa 200.000. Iya. 200.000 bisa kita jadiin jualan, bisa kita jualan keripik atau apa segala macam, Iya. yang dimana Betul, itu betul, bertumbuh kan duitnya gitu. Iya, iya. Nah itu tuh bisa kita saving gitu, dananya gitu. Kalau misalkan kita untung dari jualan, Iya. kita saving dan kita investasikan. Iya. Nah, dan kita investasikan, tapi kalau cara yang pertama ya kita harus bisa menghemat lah, menyisihkan pengeluaran kita nih. Kita sadar investasi itu penting, Iya. jadi ya kita harus menghemat uang kita gitu, agar gimana caranya uang kita yang pas-pasan ini bisa melakukan investasi gitu. Iya. Ya bisa dengan cara berjualan gitu, atau dengan cara ya berbisnis dan apa segala macam gitu, atau apalah gitu. Ya intinya yang berhubungan dengan menambahkan valuasi uang kita gitu, keuangan kita gitu. Yang penting halal ya, ingat yang penting halal. yang penting halal. Banyak anak zaman sekarang tidak melakukannya dengan halal. Nah, terus kan tadi sudah saya tanya nih, uangnya pas-pasan tapi pengen ikut-ikutan investasi. Iya. Nah, terus cara menyisihkan uangnya itu gimana? Oke. Kan di samping itu ada kebutuhan, Iya. ada keperluan segala macam. Nah, gimana itu cara menyisihkannya? Caranya Iya. kita melakukan hemat pada budgeting. Hemat pada budgeting. Oke, Jadi- kata kuncinya hemat pada budgeting. Iya, Oke. hemat pada budgeting. Iya. Jadi misalkan nih, uang kita pas-pasan tapi di budgeting bulan sebelumnya kita makan 200.000 nih. Tapi karena kita pengen investasi, kayaknya ini kolom makan nih bisa dikurangin deh jadi 150.000 deh gitu. Atau nongki nih, ada Iya. kolom khusus nongki nih 300.000, 200.000 misalkan. Kurangin deh 100.000 gitu buat melakukan investasi gitu. Jadi ya bisa-bisa kita menghemat uang kita gitu. Ya kayak gitu sih caranya. Maksudnya kalau kita tidak bisa menumbuhkan uang kita, atau maksudnya kalau kita tidak paham bagaimana caranya menumbuhkan uang kita, maka kita akan bekerja sampai mati. Oh iya, paham. Oke deh. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu pada intinya Iya. kata kuncinya hemat pada budgeting. Oke. Nah, jadi dari Bang Jaldi ada nggak nih yang ingin disampaikan, mungkin pandangannya mungkin tentang apa yang kita bahas tentang hari ini? Oke, mungkin yang Iya. ingin aku sampaikan pada anak muda zaman sekarang Iya. adalah kalian harus rajin-rajin berhemat. Nah,